Udah itu. Oke, langsung dimulai aja teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Bismillah ama ba'du. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah inovasi pembelajaran, Bapak Mujib Ubaidillah MPD, kemudian teman-teman BioC yang sangat berbahagia dan amin selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami dari kelompok satu di sini akan menyampaikan etnoscience mengenai pewarna alami pewarna alami kain tenun dari kulit akar mengkudu. Kelompok satu sendiri terdiri dari, boleh di next, ada Ilma Mandala Putri, Ais Nazia, Novia Nurhaliza, dan saya Halimatus Sadia. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan beberapa eh, penyampaian atau materinya. Yang pertama ada latar belakang Mas, kemudian ada teknik pengambilan data, pengetahuan yang didapat, rekonstruksi pengetahuan asli masyarakat menjadi sains ilmiah, inovasi, dan kemudian kesimpulan. Untuk pendahuluannya yakni pewarna kain tenun menggunakan bahan alami merupakan merupakan bagian integral dari kearifan lokal masyarakat Indonesia yang telah diwariskan secara turun-temurun. Untuk kulit akar mengkudu atau Morinda citrifolia merupakan salah satu sumber pewarna alami yang telah lama digunakan oleh berbagai etnis di Nusantara untuk menghasilkan warna merah pada kain tenun tradisional. Untuk latar belakang masalahnya, yakni Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kekayaan budaya dan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Nah, salah satu warisan budaya yang masih dilestarikan hingga kini adalah kain tenun tradisional yang tidak hanya berfungsi sebagai kebutuhan sandang, tetapi juga mengandung nilai estetika, sosial, dan spiritual masyarakat adat. Di beberapa daerah, proses pewarnaan kain tenun dilakukan secara tradisional dengan memanfaatkan bahan-bahan alami yang berasal dari tumbuhan, seperti kulit akar mengkudu dengan nama ilmiah Morinda citrifolia yang dikenal mampu menghasilkan warna merah alami. Nah, penggunaan kulit akar mengkudu sebagai pewarna alami ini merupakan bentuk pengetahuan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Pengetahuan ini tidak hanya mencerminkan kearifan lokal, tetapi juga berpotensi menjadi sumber pembelajaran dalam konteks sains modern melalui pendekatan etnoscience. Kemudian untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Novi. Kepada Novi, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kemudian ada teknik pengambilan data. Nah, untuk mengkaji dan mendeskripsikan pengetahuan masyarakat lokal tentang pemanfaatan kulit akar mengkudu sebagai pewarna alami kain tenun tradisional, serta menganalisisnya melalui pendekatan etnoscience untuk mengungkap keterkaitan antara kearifan lokal dan konsep-konsep ilmiah dalam ilmu pengetahuan modern. Maka teknik pengambilan data yang dilakukan yaitu melalui wawancara mendalam, yaitu dilakukan kepada tokoh adat, pengrajin tenun atau masyarakat lokal yang memiliki pengetahuan tentang proses pewarnaan alami menggunakan kulit akar mengkudu. Kemudian observasi partisipatif, yaitu peneliti terlibat langsung atau mengamati proses pembuatan pewarna alami dan pewarnaan kain tenun secara langsung di lapangan. Kemudian studi dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dari sumber tertulis seperti naskah lokal, arsip budaya, dokumentasi komunitas, atau catatan pemerintah daerah mengenai warisan budaya terkait tenun dan pewarnaan alami.
Kemudian, eksperimen atau uji laboratorium jika diperlukan. Nah, biasanya itu dilakukan untuk menghubungkan pengetahuan tradisional dengan konsep sains modern dengan pendekatan etnosains. Baik, selanjutnya diserahkan pada moderator. Oke, terima kasih disampaikan kepada Nopi. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Aisna. Kepada Aisna, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya di sini ada pengetahuan yang didapat. Nah, pengetahuan yang didapat setelah melakukan penelitian tersebut, bahwasanya yang pertama itu ada tumbuhan ini dapat digunakan sebagai pewarna alami kain tenun. Salah satunya yaitu dari akar tumbuhan mengkudu. Nah, ekstrak kulit dari akar mengkudu ini dapat mewarnai kain tenun, kain katun yang putih yang menjadi berwarna merah. Kemudian selanjutnya itu ada dari warna merah yang dihasilkan ini berasal dari pigmen tanin. Nah, pigmen tanin ini dapat menyebabkan larutan ini berwarna merah jika larut dengan air. Kemudian kain tenun ini memiliki warna merah yang pekat, maka akan dilakukan penceluban selama 15 menit dengan pengulangan selama 8 kali. Next. Nah, selanjutnya itu ada rekonstruksi pengetahuan. Yang pertama itu ada dari aspek pemilihan bahan bakunya. Nah, pengetahuan asli masyarakatnya itu bahwasannya si kulit akar mengkudu ini dipilih dari pohon yang sudah tua dan juga dipanen saat musim kemarau karena dipercaya menghasilkan warna yang lebih kuat. Nah, sementara dari pengetahuan sains ilmiahnya bahwasanya kulit akar dari pohon berumur 3 sampai dengan 5 tahun ini mengandung konsentrasi anthraquinoin tertinggi seperti 2,3 sampai dengan 4,1%. Nah, pada musim kemarau ini dapat meningkatkan kandungan senyawa dari kulit akar sendiri itu aktif hingga 35%. Kemudian ada dari proses ekstraksinya. Nah, pengetahuan asli masyarakatnya itu perebusan dengan api kecil ini dapat menggunakan periuk tanah atau kuali besi selama setengah hari hingga airnya ini berwarna merah pekat. Nah, sementara pengetahuan dari sains ilmiahnya, ekstraksi optimal itu biasanya pada suhu 80 sampai 90 derajat Celcius selama 3 sampai dengan 4 jam dengan rasionya itu bahan dibanding air sama dengan 1:8. Nah, periuk tanah ini dapat mempertahankan pH netral sekitar 6,8 sampai dengan 7,2 yang idealnya. Kemudian ada dari variasi warnanya. Sementara pada pengetahuan asli masyarakatnya itu, warna merah muda ini hingga warna tua tergantung kekentalan air rebusannya dan juga beberapa kali dicelup. Sementara dari pengetahuan sains ilmiahnya, konsentrasi pewarna 0,5 sampai dengan 20% ini dapat menghasilkan gradasi lem dari 45,2 sampai dengan 28,7 atau biasa disebut dengan lightness. Kemudian pada penceluban yang berulang ini dapat meningkatkan intensitas warna secara eksponensial. Nah, kemudian ada dari aspek filosofi warnanya. Dari pengetahuan asli masyarakat, bahwasanya warna merah ini dapat melambangkan keberanian dan juga kekuatan, serta memiliki makna spiritual dalam upacara adat. Sementara mengenai dalam pengetahuan sains ilmiahnya, bahwasanya warna merah dengan panjang gelombang 620 sampai dengan 750 nanometer ini secara psikologisnya itu memang terkait dengan simulasi emosional dan juga peningkatan energi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih disampaikan kepada Aisma. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh Ilma Mandala Putri. Kepada Ilma, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya, saya akan membahas mengenai inovasi atau langkah apa saja yang bisa dilakukan ke depannya. Yang pertama ini, dokumentasi dan publikasi pengetahuan lokal. Nah, contohnya ini dengan menulis dan menyebarluaskan informasi tentang penggunaan pewarna alami untuk pendidikan dan pelestarian budaya. Misalnya dengan menerbitkan berbagai artikel-artikel jurnal mengenai tumbuhan yang berfungsi dan bermanfaat sebagai pewarna alami. Lalu yang kedua, dengan melakukan pelatihan dan pemberdayaan masyarakat. Contohnya mengadakan pelatihan bagi generasi muda dan pelaku industri tekstil agar teknik ini tidak punah. Contohnya seperti pada gambar tersebut ada pelatihan untuk remaja. Lalu yang ketiga adalah kolaborasi lintas disiplin, yaitu dengan melibatkan peneliti,
seniman, pengrajin, dan pelaku industri untuk mengembangkan produk berbasis pewarna alami. Lalu yang keempat, yaitu pengembangan kebijakan pendukung, yaitu dengan mendorong pemerintah untuk mendukung konservasi tanaman pewarna dan penggunaan zat warna alami dalam industri. Misalnya, dengan mendorong kebijakan untuk mengkonservasi tanaman-tanaman sebagai pewarna alami, contohnya seperti akar mengkudu dan kembang sepatu. Lalu yang terakhir yaitu komersialisasi produk berbasis lokal, yaitu dengan menjadikan kain tenun berpewarna alami sebagai produk unggulan lokal dengan nilai tambah tinggi di pasar nasional dan internasional. Baik, lalu kesimpulan dari artikel yang kami telah ini, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pelestarian warisan budaya tak benda, tetapi juga membuka peluang pengembangan industri tekstil berkelanjutan yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Integrasi antara pengetahuan tradisional dan sains modern ini menjadi model yang dapat diadopsi untuk komoditas lain, sehingga kekayaan budaya Indonesia dapat menjadi kekuatan dalam menghadapi tantangan global menuju pembangunan berkelanjutan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih disampaikan kepada Ilma. Mungkin cukup sekian apa yang dapat dipresentasikan oleh kelompok 1. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.